Ya intinya itu, kalau masih bisa dengan cara yang baik, kenapa harus pakai cara yang buruk? Kalau kita bisa dengan bersabar, kenapa harus mengedepankan hawa nafsu? Karena orang yang sakti itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang aku bisa langsung bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembangunan untuk Padepokan Nurjat Jati Sholawat Al-Dumi sedang dilaksanakan, dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu nih. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawas-selawas sing melasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua saudara-saudaraku subscriber subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nanti santri, ini malam nanti malam keberapa panjenengan melakukan amalannya? Malam keberapa? 9 nanti malam. Alhamdulillah. Jadi panjenengan yang mengamalkan Asmaruhul Jijim nanti malam ke-9, maka panjenengan semuanya nanti malam ikut dengan saya untuk berkholwat di salah satu makom Sunan Bungku. Insyaallah nanti malam ada pembersihan mboten Ustaz? Ustaz Ardian, nanti malam ada pembersihan enggak? Belum. Insyaallah nanti malam bisa sama-sama kita berkholwat di
makomnya Sunan Tungku di Gunung Gamping. Dan semoga kita semuanya bisa menyambungkan, bisa terus bertirakat atau berjalan agar sampai kepada Allah. Yang terpenting tidak berhenti, terus berjalan sampai akhirnya ke futuh, bisa kebuka, bisa sampai kepada Allah. Agar hati ini bisa kefutuh, maka yang pertama hati kita harus bersih, karena hati adalah tempatnya Gusti. Maka hatinya harus selalu diusahakan, selalu berjalan dan mendekat kepada Allah. Salah satunya berbuat baik kepada teman, berlaku baik kepada teman, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak merasa diri paling bagus, tidak merasa diri paling pintar, tidak suka menghina temennya, tidak suka ngerasani kancane, selalu menyambungkan rasanya dengan temannya, ngomong rosok. Kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit, kalau nggak mau dihina ya jangan menghina, kalau nggak gelem dilokne ya ojo ngelokne, lek dilokne kuwi sakit hati ya ojo ngelokne kancane. Kalau sampean ada orang ngomong tinggi nggak enak, ya jangan ngomong dengan bahasa kasar atau tinggi kepada temannya. Kalau ingin dihormati, ya harus mau menghormati temannya. Kalau ingin panjenengan itu dihargai, ya harus bisa menghargai orang lain. Karena apapun yang panjenengan dapatkan nanti tergantung bagaimana panjenengan terhadap orang lain. Ingin disayangi ya sayangi dulu orang lain, pengen dihormati ya hormati dulu orang lain. Pengen diajeni orang tuh nggak perlu aji-aji. Dengan kita mengajeni orang lain, kita nanti juga pasti diajeni oleh orang lain. Enggak kalau panjenengan itu menghormati orang lain. Kalau ada orang duduk sampean jalan di depannya juga duduk, jangan malah sambil jalan gluk-gluk gitu. Kalau ada orang duduk di depan kita, ya kita jalannya pakai dengkul. Bukan hanya di depan ustadznya, bukan hanya di depan kiainya, di depan siapapun. Kalau ada orang yang duduk, sampean berjalannya harus pakai dengkul, jangan ujak-ujak. Kalau sampean hidup di lingkungan, di masyarakat, kalau ada orang lagi duduk disapa, hormati orang lain, hargai orang lain. Itu sama dengan sampean itu menghargai diri panjenengan sendiri. Kalau ada orang di depan rumah disapa, ada orang lagi duduk-duduk di jalan, naik motor atau jalan pelan, sapa, itu nanti pasti jenengan dihargai di masyarakat. Tapi kalau ada orang lagi duduk-duduk, ada orang kok sampean itu jalan dengan kesombongan, nggak mau nyapa, ya sampean nggak akan dihormati oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan belajar kabumian itu seperti itu. Belajar kabumian itu belajar wataknya bumi. Bumi itu selalu memberikan apapun yang kita berikan. Kita pengen jagung, ya nanam jagung 1 biji, nanti tumbuh 100 biji. Pengen dapat padi 10 karung, buang 1 genggam, dapatnya 1 karung. Terus bumi itu
walaupun diinjak-injak, walaupun dikencingi, diberaki, cuman ya tidak pernah marah, malah memberikan kebaikan, memberikan makanan untuk kita makan. Dan kita ini yang berasal dari bumi harusnya belajar wataknya bumi, jangan pakai wataknya langit, jatuh nanti sampean. Berasal dari bumi ya belajar wataknya bumi. Sampean sujud, kepala nempel di tanah, itu sampean biar belajar wataknya bumi. Kalau di kalangan ilmu hikmah biasanya nyungsang atau gantung kepala di bawah, kakinya ya, tetapi kita setiap hari sudah 5 kali bahkan lebih melakukan ini, yaitu sholat. Kalau kita itu merasa hina bina ketika kita sujud menyampaikan doa kita di tanah, maka rezeki kita dari langit akan turun dengan cara kita merasa hina bina tadi. Kalau masih merasa keakuan di dalam diri kita, masih merasa hebat, masih merasa bisa, nanti malah nggak akan dapat itu gitu. Dan yang ketiga kalinya, kholawat itu intinya ialah untuk membersihkan hati, bukan untuk mencari kesaktian maupun kejadukan, tapi untuk membersihkan hati. Puasa, zikir, tirakat, sholat, semuanya itu untuk membersihkan hati. Itu hanya jalannya saja. Jadi jangan bangga kalau sudah nyawiri, jangan bangga kalau sudah berpuasa, jangan bangga kalau sampean sudah riyadhah. Itu semuanya hanya jalan untuk mendekat kepada Allah. Nanti kalau sudah dekat, akhirnya mesra. Jadi tirakat, puasa, zikir itu seperti sampean megang HP itu agar tersambung dengan yang sampean tuju itu. Punya HP apapun tidak usah jadi kebanggaan. Semuanya sama tujuannya, cuma buat untuk nyambung, untuk telepon biar tersambung. Kalau sudah sampai ya adanya mesra gitu. Adanya mesra. Itulah jalannya tarekatnya itu. Makanya nanti diamalkan dengan niat untuk membersihkan hati. Yang penting ditata hatinya, baik sama tetangga, baik sama saudara, baik sama teman. Sampai punya wiritan apapun, lek karo konco kok elek, karo konco kok ngeloan, karo konco kok nesuan, gak duwe sopan santun, ngomong sak jeplake, kok gampang nesu, titik nesu. Wong nesu mergo apa? Wong nesu itu mergo merasa dirinya itu bagus. Jadi kalau ada orang sedikit, kamu itu nggak tahu saya. Wong nesuan itu pasti, kamu itu belum tahu saya. Jadi wong nesuan itu karena merasa dirinya itu paling bagus, merasa dirinya itu paling hebat, merasa dirinya itu paling pintar. Wong nesuan itu mesti ngono. Tetanono, wong nesuan itu pasti wong pongah, wong sing pengen diarani dek iku hebat, ngrumangsa iso. Itu orang nesuan tuh kayak gitu. Inilah yang dimaksud dengan keakuan, merasa dirinya paling bagus. Sampeyan punya wiritan apapun, lek cek panggah iri mbek kancane, cek gampang nesuan, cek gampang ngamukan, gampang ngelokan, gampang jengkelan, itu percuma, nggak ada gunanya, nggak akan ada gunanya. Jadi zikir itu untuk membersihkan hati jenengan supaya nggak gampang marah, supaya nggak gampang nesu, supaya nggak gampang ngelokni, supaya nggak gampang iri. Gunanya itu seperti itu. Puncak dari amalan itu sebenarnya adalah mahabbah atau cinta, kasih sayang di hati jenengan itu, gak gampang nesu. Orang ngerti wong elek langsung dilok-lok nih, ngerti wong tukang minum dilok, nggak muncul perasaan seperti itu. Makanya kiai-kiai
kiai-kiai kita, kiai-kiai tua itu, kiai-kiai linuh itu artinya wis sabar mawon. Paling mentak-mentak ya didongakne. Ada santri yang badung ya nggak dibenci, enggak. Malah kalau di pondok saya itu dulu, saya kan pernah jadi lurah pondok. Jadi kalau ada, saya itu dulu pernah dipanggil sama apa? Le gitu, manggil saya Le itu bahasa kitanya itu anak kesayangan. Tapi kan coba cari santri yang paling nuwakal iki sing salate jarang, sing kerjaane dolan, nggih semua kan saya. Pak bengi tak inde-inde nanti bengi sing gak salat bengi. Tak tulis ukae paijo. Terus endi sing bengi ora tahu salate ning pondok, ndak tahu salat malam ukae Kang Sahid. Terus cari lagi semua nggak tahu batin tuh, wah ini nanti tak serah nanti apa pasti nanti dihukum, pasti nanti digundul, enggak digundul nanti pasti ditaruh di gua apa taruh di pinggir sungai, semua nggak tahu. Tulis sudah selesai ngadep kula tengah babah niki yang orang anak-anak santri buandel, jarang sholat, jarang ikut zikir malam, jarang ikut piatuh malam gitu. Mungkin saya tunggu sehari dua hari ini kok belum dihukum-hukum ya. Santri ini panggah di jarno ayo. Kok enggak ndang dikon ngubah kamar mandi apa kon anu ngubah WC. Tak tunggu sehari dua hari tiga hari sampai seminggu. Akhirnya saya karena gimana ya, penasaran, saya tanya sama apa itu, bah pulang ngadep niko santri yang bandel-bandel sudah saya serahkan ke panjenengan terus pripun gitu, maksud saya suruh ngasih hukuman apa gitu. Sampun katanya apa ya, apa itu minta nama-nama santri yang paling nakal itu malam biar bisa apa doakan gitu. Karena memang tugasnya pondok itu memang untuk mendidik gitu, untuk mendidik santri. Nah ini lah kasih sayangnya Abah Yai ini ngoten niku terhadap santri-santri sing badung. Terus pernah waktu di pondok salah satu santri itu pulang untuk izin pulang ke rumahnya gitu. Cuti lah gitu. Nah ketika berangkat ke pondok itu naik kereta, di jalan itu ada pengamen. Nah, pengamen itu minta uang ke santri tersebut karena memang ongkosnya itu nipis, terus minta uang sama santri tersebut itu tidak dikasih. Nah, kok delalah pengamen ini mau makso gitu, panggah ngatung-ngatung gitu loh, panggah ngatung-ngatung, kasih gitu. Tambah jengkel santri ini, tambah nesu. Terus akhirnya ribut sama pengamen tadi, berantem jejer. Mendelalah santrinya itu suka wirid, terus ya punya kejadukan lah gitu. Akhirnya ya babak belur premane. Terus sampai dek pondok, biasanya sampai dek pondok itu apa itu kalau ada santri itu ramah, senyum. Itu santri yang habis berantem itu nggak disenyumi sama sekali, cemberut kayak gitu apa ya biasa gitu, nggak sama sekali nggak senyum. Nah terus sama apa itu tiba-tiba ditanya santri tadi, jenengan niku wau niku nopo, dia bingung ditanyain gitu, nopo gimana, nopo pripun bah itu pripun. Nah sampai itu loh belajar wirid lama kok cuman gara-gara uang receh aja kok lebih mengutamakan uang receh daripada ilmu yang sampean dapatkan. Jadi sampean itu merecehkan ilmu yang sampean amalkan ya. Kalau hanya dengan memberikan uang receh sampean tidak perlu bertengkar kok, cuman gara-gara uang receh aja kok ya bertengkar. Kasih 100 rupiah atau 1000 lah ya wis gitu.
kuaget lah santrinya itu kuaget diek gitu. Langsung kelepak kuaget. Akhirnya sama apa itu bilang sampean balik lagi ke tempat sing sampean orangnya tadi sampean pukuli itu, sana minta maaf. Balik lagi nyawari yang dengan pengamen turut dalan digolek ya uang. Akhirnya ketemu, minta maaf, terus akhirnya balik lagi ke pondok. Ya intinya itu, kalau masih bisa dengan cara yang baik, kenapa harus pakai cara yang buruk? Kalau kita bisa dengan bersabar, kenapa harus mengedepankan hawa nafsu? Karena orang yang sakti itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang aku iso langsung bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya kalau ada yang salah mungkin ya ditanya dulu. Kalau memang ditanya angel ya gawain di kantor polisi, nggak usah gebuk-gebuk dewi, nanti malah masuk pidana, nanti masalah baru lagi, repot nanti. Ini pentingnya untuk punya pengendalian diri, untuk pengendalian diri, jangan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini penting juga, nanti sampai pada akhirnya sampai dalam pernikahan, sampai dalam mendidik anak, sampai nanti punya mantu, punya cucu, nanti akan berpengaruh. Sebab nanti kalau orang sudah menikah itu juga gitu, mamanya lagi musuhan, lagi berantem, nggak mau nanya dulu, wah wong sing butuh ki kono, sing butuh lu kono, gitu. Sama bojone begitu, akhirnya banyak yang akhirnya cerai. Terus akhirnya itu nggak tanya sampai berbulan. Oh saya itu nggak tanya sama istri saya 1 jam ya, sejak betah saya. Pasti sayang tanya dulu. Saya yang kadang-kadang sudah muarah gitu, pergi dari rumah baru 5 langkah saya balik lagi. Nah, sering saya kayak gitu. Sudah lagi marahan itu, ngambek itu, saya keluar dari rumah mau kemana gitu, mau bekerja, balik lagi. Akhirnya saya minta maaf, saya ngomong dulu. Ini butuhnya pengendalian diri. Kalau enggak gitu, repot nanti. Banyak sekarang ini orang sudah tua tapi masih kayak anak-anak. Tuanya enggak tua tenan. Gelut karena bojone ya betah loh. Tolong dino enggak takon iki ya. Turu ngadep orang aduh ini. Itu ada. Terus etoke turu ning ngarep ben diceluk bojone ini enak. Mergo apa? Ning atine cek muncul sing butuh lho kono. Aku lho sing kerja, aku lho kepala rumah tangga. Apa kowe kepala rumah tangga terus awakmu iku kudu di ujo-ujo kayak raja gitu. Bahkan baginda Rasulullah itu pun ya istrinya masak ya ikut masak. Apa salahnya bojomu ngomong kowe nyuci baju? Nggak akan jadi hina kamu seperti itu. Kalau istri kamu lagi ngomong anak kamu bantuin masak, nggak akan jadi hina kok kamu. Karena di dalam rumah tangga itu intinya saling membantu. Suami mungkin kerja, istrinya bantu kerja, enggak apa-apa kok. Banyak kok. Umpamanya suaminya jadi kameramen, istrinya bantu jadi admin, enggak apa-apa. Umpamanya suaminya nyangkol, istrinya di rumah jualan, enggak apa-apa. Untuk kuncinya di rumah tangga itu saling membantu kok. Ini kan nggak tahu istrinya capek lagi apa, ngomong dari pagi belum lagi nyiapin makan atau apa, mungkin telat, nggak ada kopi gitu ya wis bunga sing lanang gitu, wis bunga merasa dirinya sing paling kesel. Ini repot seperti ini. Itu repot. Ini pentingnya untuk mengendalikan diri, pengendalian diri. Tidak dikendalikan oleh marah, tidak dikendalikan oleh emosi, tidak dikendalikan oleh kesenangan, tidak dikendalikan oleh hasutan, tidak dikendalikan oleh omongan orang, tidak dikendalikan oleh kesombongan, tidak dikendalikan oleh ego. Ini penting. Sampai punya teman, nanti punya istri, punya mertua, punya menantu, punya cucu, kalau sampai tidak bisa mengalahkan ego ini, bosok rumah tangga ini, sampai bosok.
Makanya orang lelaki itu, saya katakan lelaki benar-benar lelaki ya. Perempuan ngomelnya kayak gimana, dia nggak akan marah. Lainnya wong lanang kok wong wedok ngomong titik wis nesu, itu wong lanang tenanan, belum laki-laki bener menurut saya. Bahkan kalau saya lebih suka istri saya marah daripada istri saya muji-muji. Kalau istriku yang guyang-guyung ngerayu, ya sama ini ganteng eram, ini mesti ada yang diminta nanti. Mesti kan ada yang jaluk baju, jaluk apa, mesti ada yang dijaluk. Tapi kalau marah-marah itu tandanya jaluk disayang. Sampai ini nggak tahu nih ngomongnya. Intinya aslinya ya mau jaluk disayang. Lek jaluk disayang terus sampai nesu berarti pekok. Lek bojomu nesu-nesu, kok sampean malah milu nesu, itu lanangan pekok ngono tak kandhani. Nah, inilah butuhnya untuk mengerti gitu, mengerti satu sama yang lainnya, ridho biridho, bahkan rezeki nanti besar ndaknya itu tergantung panjenengan dengan istri. Kalau rumah tangga itu harmonis, tak jamin Bang, rezekinya lancar-lancar. Tak tiap hari nesuan gegeran, aduh sampean ditani wong lanang ku mulai di gegeri jak gelut ning rumah tangga, nyambut gawe males kok, nyambut gawe lo males. Nah, gimana kerja buat nyenengin istri terus di rumah geger gitu. Makanya kata orang tua dulu itu berantem itu ngedono rezeki itu tenanan. Lah saya ngomong sirik tak tahu cangkeme. Iku tenanan. Bertengkar itu ngedone rezeki. Makanya ini pentingnya untuk pengendalian diri supaya tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Kuncinya adab, sopan santun, menghargai orang gitu. Ini yang paling utama. Makanya saya minta jenengan para santri terutama untuk melakukan 4S dimanapun dan kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, kepada orang lain, nggak perlu kepada siapapun lah. Pada temennya sampean sama santri, pertama ketemu temennya itu senyum gitu loh, senyum dulu. Yang pertama itu 4S, yang pertama senyum. Ketemu siapapun senyum dulu. Itu cemberut mukamu suram, makanya rezekimu suram. Senyum dulu tak ketemu orang itu. Setelah itu salam, disiana salam. Assalamualaikum ibu, bapak, kang. Untuk pagi itu dibiasakan aja mau sebat ketemu kancane war gitu. Mbok ya gitu. Coba dipraktekno. Adab kepada temannya dulu. Dalam keluarga kita dulu ini. Dalam satu padepokan ini kita ini satu keluarga. Harus saling menjaga. Ini ada temannya dipukul, pelongok, saya kalau saya dipukul saya diam aja, tapi kalau sampai dipukul, wallahi demi Allah saya maju paling depan saya. Ini ada temannya dipukul pelongok, gak bukannya gimana satu atau apa namanya satu rasanya sampai dalam satu pondok itu harus saling menjaga, Yang pertama coba sama temennya itu kalau pagi bangun tidur atau malam itu setelah ngaji temu temennya itu walaupun ketemu setiap hari ya panggang guyu mbek konco coba perengat sawang perengat sama temennya salam senyum dulu temu Mas Jaka Mas Jaka bangun tidur terus salam assalamualaikum waalaikumsalam. Wah itu indah. Terus setelah itu kalau ya ditanya, ayo Kang makan. Kalau sama pasien ya sampai saya dari mana, sakit bundi, sakit nopo, gitu enggak apa-apa gitu. Harus kayak gitu. Nah setelah itu baru setelah sampai pertama senyum, salam terus sapa, ya diajak ngobrol dengan santun gitu. 4S itu dilakukan kepada siapapun. Urip sampean mulya-mulya. Sampai setiap ketemu orang senyum itu orang bakal seneng, dan saya jamin itu nanti akan kebiasaan sampai tua nanti. Orang biasa senyum sama orang itu nggak akan bisa ketemu orang cemberut, tapi orang cemberut kan senyumnya ya angel. Jadi berikanlah apa yang kamu inginkan, maka nanti ya kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Itu kuncinya nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dirukyah dulu saya.
di belakang pasien. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita di sini ini kan padepokan ya, bukan pondok. Jadi ngajinya yang ngaji umum. Ngaji umum, pengajian sama ngaji itu beda. Pengajian ngajinya kitab bingung orang. Ini kadang-kadang banyak orang yang nggak nyampe di situ. Namanya padepokan atau pengajian umum itu ya ngajinya umum gitu. Kalau ngajinya alhamdulillah tawisab kabane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamin kang mengaran wala kalbai wa bihi. Itu kalau ngaji kayak gitu ya bingung nanti orang yang nggak pernah ngaji, wong kita ini di umum kok gitu. Ini kadang-kadang orang ngaji umum suruh ngaji kitab, ya beda ngaji kitab sama ngaji kitab itu di tempat-tempat yang khusus gitu. Dimulai ya, diikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keluar dengan izin Allah dan kalimat La ilaha illallah semua penyakit dan zalim yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini. Keluar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Dari mana ini, Bu? kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Udah lama, udah 15 tahun yang lalu. Pertama jatuh. Kata dokter itu sarafnya kecepet. Oh, tulang belakang.
الرحمن الرحيم قل Terus هو ada lukanya itu loh, الله nggak أحد sembuh-sembuh. الله Ada الصمد luka yang sakit, لم يلد sepertinya ولم pindah yang يولد sakit. ولم يكن له Gak apa-apa, nanti insya Allah dibantu. الرحمن الرحيم Ini gangguannya pada tulang belakang. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Ini umur berapa sekarang beliau? Umur 30 tahun. Masih kelihatan muda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nanti dirukyah dulu total ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ikatan Qul ini. huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam Nanti dihilangkan dulu ini ya. Benar. lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun Boboho. kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Siramkan pakai daun bidaran. Beli kacamata 100 juta boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya kacamata rek? Tak ureng kan? Allahus Tinggalan kacamata. samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun Pegang, lahu nggak apa-apa. Jatuhin, tidurin. Bismillahirrahmanirrahim. Sana tekan pakai kunir nih. Ambilin kunir dulu Kang. Takut istrinya cemburu sama saya. Ambilin Kang. Kunir apa sih? Perak ceres.
قل هو الله أحد Lihat dulu. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم Sehat. Barakallah ya Allah. بسم الله Alhamdulillah. قل هو الله أحد Dekat sama yang sering muntah paku itu ya. Oh iya. Ibu Ulin, ini buliknya Ulin, Iya. Siapa itu? Apa? Sering ketemu ya kan? لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ini tak kasih air minum khusus ya nanti ya. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم